Pada video kali ini kita akan membahas logika matematika mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, converse, inverse, dan kontraposisi itu berlaku untuk pernyataan majemuk implikasi ya. Ini hanya berlaku untuk pernyataan majemuk implikasi. Implikasi disimbolkan dengan jika P maka Q. Kemudian ketika kita menukar posisi Q-nya ya menjadi antesenden, kemudian merubah posisi P-nya menjadi konsekuen, maka perubahan ini disimbolkan menjadi jika Q maka P. Nah, jika Q maka P ini dinamakan converse. Gitu ya. Contohnya pernyataan P, jika pernyataan P, Ani pakai kacamata. Pernyataan Q, Ani pintar. Ini implikasinya jika P maka Q menjadi jika Ani pakai kacamata maka Ani pintar. Nah, kalau diminta untuk menentukan converse-nya bagaimana? Converse itu kan dibalik posisinya ya. Ini kan jika P maka Q. Kemudian converse-nya menjadi jika Q maka P. Berarti Q-nya apa di sini? Q-nya Ani pintar. Ya, berarti jika Ani pintar maka P-nya apa? P-nya Ani pakai kacamata. Maka Ani pakai kacamata. Ya, gitu ya. Ini untuk converse. Jadi converse itu merubah konsekuen menjadi antesenden, kemudian antesenden ditukar menjadi konsekuen ya. Jika P maka Q berubah menjadi jika Q maka P. Itu namanya converse. Kemudian yang kedua, inverse. Ya, inverse juga adanya di implikasi sama. Inverse adanya di implikasi. Simbol implikasi sama ya. Jika P maka Q. Nah, converse itu bagaimana? Inverse itu bagaimana? Inverse itu
menegasikan antesenden, ya, P-nya ini dinegasikan, kemudian Q-nya juga dinegasikan. P-nya dinegasikan menjadi negasi P, ini menjadi negasi Q. Ini namanya inverse, ya. P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan, simbolnya tetap, ya. Contohnya sama seperti tadi, Ani pakai kacamata, Q-nya Ani pintar. Implikasinya kan berarti jika P maka Q, sehingga kedua kalimat ini menjadi jika Ani pakai kacamata maka Ani pintar. Ya. Inversnya bagaimana? Inversnya berarti P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan. Negasi dari P, Ani pakai kacamata. Negasi dari P menjadi Ani tidak memakai kacamata. Ya, kemudian negasi dari Q, Ani tidak pintar. Ya, maka konversnya jika ini maka ini, ya, menjadi jika Ani tidak memakai kacamata maka Ani tidak pintar. Ya, begitu, ya. Itu untuk inverse. Kemudian untuk kontraposisi bagaimana? Kontraposisi sama dasarnya dari implikasi. Implikasi itu jika P maka Q, ya. Nah, di awal itu tadi sudah dijelaskan mengenai converse, ya. Jadi kontraposisi itu gabungan dari converse dan inverse, ya. Jadi ini dinegasikan, ya, antesendennya dan konsekuennya dinegasikan, kemudian posisinya ditukar, ya. Berarti menjadi negasi P, kemudian Q-nya menjadi negasi Q. Nah, setelah dinegasikan, kemudian tukar posisi. Ya, yang tadinya jika P maka Q, setelah dinegasikan, kemudian ditukar posisinya menjadi negasi Q maka negasi P, ya. Ini namanya kontraposisi. Contoh dari kontraposisi, Ani pakai kacamata. Kemudian Q-nya Ani pintar.
Ini kalau kita tanyakan implikasinya, berarti jika P maka Q adalah jika Ani pakai kacamata maka Ani pintar. Ya, ini ada jika maka, berarti implikasi. Kalau diminta kontraposisinya dari implikasi ini, kontraposisi dari jika P maka Q, ini berarti ya dinegasikan dulu, ini P nya dinegasikan. Negasi P adalah Ani tidak pakai kacamata, negasi Q Ani tidak pintar. Kemudian posisinya dibalik ya, ini P nya taruh belakang, Q nya taruh depan setelah dinegasikan ya. Negasi Q maka negasi P, ini namanya kontraposisi. Berarti jika Ani tidak pintar maka Ani tidak pakai kacamata. Ya, begitu ya. Untuk video kali ini mengenai converse, inverse, dan kontraposisi, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih bingung, silahkan ditanyakan di bagian komentar atau WhatsApp pribadi. Sekian video kali ini, terima kasih.